112 semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Kizia. Hari ini ibadah sekolah minggu akan di Kak Kizia yang bawa, akan Kak Kizia yang mimpin. Dan nanti firman Tuhan akan dipimpin oleh Kak Jayanti. Oke, sebelum itu seperti biasa kita akan bersatu dalam doa. Kita mau berlipat tangan, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sekarang mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan, sama kami di rumah kami masing-masing. Kami mau bernyanyi, menyembah nama-Mu Tuhan. Nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami dengan baik Tuhan, agar kami dapat memahami semua isi firman-Mu, dan dengan bersuka cita segenap hati kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus baik, amin. Oke adik-adik, kalau gitu Kak Kizia mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi Laskar Kristus. Siapa yang sudah siap menjadi Laskar Kristus? Pasti semuanya siap kan di rumah masing-masing? Kalau gitu dengan semangat kita akan nyanyi. Kalau yang tahu gerakannya boleh sambil gerak di rumah biar sehat juga badannya. Oke? Oke adik-adik di rumah, kita mau sama-sama nyanyi lagu Laskar Kristus. Boleh yang tahu gerakannya sambil bergerak biar semangat dan makin bersuka cita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita nyanyi satu kali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik di rumah tadi Kak Kizia sudah ajak adik-adik buat nyanyi lagu Laskar Kristus. Artinya adik-adik di rumah semua di sini sudah siap menjadi Laskar Kristus. Kalau kita mau jadi Laskar Kristus, kita itu harus setia. Seperti Daniel, dalam keadaan apapun dia selalu setia kepada Tuhan adik-adik. Kalau gitu Kak Kizia mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu Setia, setialah, setia sampai mati. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Kita nyanyi dengan bersuka cita. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mau masuki firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kita akan doa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Jayanti. Sebelum itu Kak Kizia mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Adik-adik di rumah boleh sambil sikap berdoa.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan nyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang boleh mempersatukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan. Ajari kami untuk boleh mendengar dengan baik, memahami dengan baik setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga boleh belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, sebelumnya ampuni juga untuk setiap kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Adik-adik, Kak Janti mau ajak adik-adik untuk membaca ayat tersebut bersama-sama ya. Kita mulai dari ayat 11 sampai dengan 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Bapak Daniel. Adik-adik yang di rumah pasti juga sudah pernah mendengar cerita tentang Bapak Daniel. Iya, Bapak Daniel terkenal dengan kisahnya Bapak Daniel yang ada di Gua Singa. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang diambil dari kisah Daniel ingin mengajarkan kita tentang doa. Tapi sebelumnya Kak Janti mau menceritakan kembali sedikit tentang Bapak Daniel. Supaya adik-adik kalau ada yang lupa di rumah tentang kisah Bapak Daniel, kita sama-sama boleh diingatkan kembali. Bapak Daniel ini adalah salah satu tokoh firman Tuhan yang juga memiliki ketaatan kepada Tuhan Allah. Bapak Daniel ini selalu rajin berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Bahkan Bapak Daniel itu rajin berdoa semenjak dari kecil loh adik-adik. Dia selalu meluangkan waktunya, menyediakan waktunya untuk berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Dia tidak mau berdoa kepada dewa yang lain, patung yang lain, atau kepada raja-raja. Bapak Daniel sangat taat kepada Tuhan Allah. Dan Bapak Daniel juga dikaruniai roh yang luar biasa. Bapak Daniel itu
adalah tokoh yang hebat juga, karena Bapak Daniel bisa mengartikan mimpi. Bapak Daniel juga bisa mengartikan tulisan-tulisan yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Bapak Daniel bisa menyingkapkan atau memberitahukan hal-hal tersembunyi yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah, karena roh luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Daniel saat itu, maka Raja Darius memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Daniel sebagai salah satu pejabat tinggi. Bahkan, Daniel memiliki kuasa dan tanggung jawab lebih tinggi dari pejabat tinggi lainnya dan wakil raja lainnya. Dan Raja Darius berniat untuk menempatkan Bapak Daniel di atas seluruh kerajaannya saat itu. Nah, hal itu membuat pejabat tinggi dan wakil raja lainnya menjadi iri hati adik-adik, sehingga mereka berencana untuk mencari cara menjatuhkan Bapak Daniel. Nah, salah satunya akhirnya mereka mengeluarkan sebuah peraturan adik-adik, bahwa selama 30 hari, siapapun orang yang ada saat itu, mereka tidak boleh menyembah kepada Allah lain, kepada dewa lain, atau bahkan kepada raja yang lain selain hanya kepada Raja Darius. Nah, tapi adik-adik, karena kepatuhan dan iman Bapak Daniel kepada Tuhan Allah, maka Bapak Daniel tidak takut, tapi Bapak Daniel tetap setia untuk rajin berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Dan dia tidak pernah menyembah atau mengangkat doanya kepada manusia atau kepada dewa selain kepada Tuhan Allah. Nah, oleh sebab itu, para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya yang melihat bahwa Bapak Daniel masih berdoa kepada Tuhan Allah dan tidak kepada Raja Darius, maka mereka datang kepada Raja Darius supaya menghukum Bapak Daniel, karena Bapak Daniel sudah melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan. Nah, hukuman yang diberikan untuk Daniel adalah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pasti adik-adik sudah tahu kan? Nah, tapi Daniel tidak gentar adik-adik. Bahkan ketika di dalam gua singa, Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menutup semua mulut singa-singa yang ada di dalam gua itu, supaya singa-singa itu tidak ada yang menerkam atau memakan Daniel. Nah, keesokan harinya ketika Raja Darius bangun, dia buru-buru nih datang ke gua tersebut untuk melihat keadaan Daniel. Dan setelah dilihat bahwa ternyata Tuhan Allah melindungi Daniel dan singa-singa itu tidak ada satupun yang menerkam atau melukai Bapak Daniel. Nah, adik-adik, itu tadi kisah tentang Bapak Daniel yang bisa sama-sama kita baca di dalam firman Tuhan. Dari kisah Daniel pada hari ini, kita sama-sama bisa mencontoh atau mengambil contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik. Yaitu diantaranya adalah Daniel itu rajin berdoa sejak dari kecil. Nah, berarti dari sekarang kita sama-sama adik-adik dari sekarang, dari waktu kecil adik-adik juga boleh belajar untuk rajin berdoa. Ketika sebelum makan, lalu sebelum tidur, dan mengucap syukur setelah bangun tidur, dan kita rajin berdoa setiap waktu. Bahkan nanti kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir dan kita sudah bisa bersosialisasi lagi secara langsung dengan orang-orang, nah kita juga jangan malu-malu untuk menunjukkan sikap kita ketika kita mau berdoa sebelum makan di depan umum, atau ketika kita mau makan di sekolah bersama teman-teman yang lain, supaya orang-orang lain bisa melihat gambaran anak-anak Tuhan di dalam diri adik-adik, di dalam diri kita semua, dan kita bisa memberikan contoh yang baik buat setiap orang yang ada di sekeliling kita. Nah, lalu yang adik-adik, dari kisah Daniel ini kita juga bisa belajar bahwa Tuhan Allah itu menyertai semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Nah, seperti tadi Bapak Daniel dilindungi oleh Tuhan Allah, sehingga singa-singa itu tidak ada yang bisa melukai atau memakan Bapak Daniel. Nah, kita juga nih sebagai anak-anak Kristus, kalau kita percaya, kalau kita taat dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, mau belajar melakukan firman-Nya dengan benar, maka Tuhan pun juga akan selalu menyertai kita setiap hari, setiap saat. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar dari kisah Daniel pada saat ini adalah
kita itu tidak boleh seperti pejabat tinggi dan wakil raja lainnya di dalam kisah ini, yaitu mempunyai sifat iri hati. Kita tidak boleh iri hati ketika melihat orang lain memiliki hal yang lebih dari yang kita miliki. Tapi kita juga mau terus belajar dan melatih diri kita untuk mengejar atau mencapai hal yang kita inginkan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini yang bisa Kak Janti bagikan. Adik-adik semoga bisa mengerti dan memahami firman Tuhan pada hari ini, dan kita sama-sama mau belajar untuk rajin berdoa, dan kita mulai dari kebiasaan kita di rumah kita ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau nutup firman Tuhan pada hari ini. Kak Janti undang adik-adik yang di rumah dalam sikap doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan dengan hati yang sukacita, dan kami juga mau belajar Tuhan untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari ini kami juga mau belajar nanti kami akan memulai untuk rajin berdoa sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, dan setiap saat, setiap waktu hanya kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami juga untuk memiliki hati yang setia, hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Tidak iri hati ketika melihat orang lain memiliki hal lebih yang tidak kami miliki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami terkasih, dimanapun mereka berada. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan supaya mereka kembali sehat. Dan kami berdoa terus untuk bangsa dan negara ini, supaya segera berlalu pandemi ini, dan virus-virus yang ada juga segera hilang, dan kami boleh kembali beraktivitas secara normal dengan lebih baik lagi. Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jayanti. Kita juga sudah dikasih aktivitas oleh Kak Jayanti. Tadi juga kita pertama-tama sudah menyanyi bersama memuji nama Tuhan. Sekarang Kak Kija mau ajak adik-adik buat mengumpulkan persembahan, minta tolong mama papanya untuk mentransferkan ke rekening gereja kita, atau mengirimkan uang persembahan ke rekening gereja kita yang ada di layar ini. Oke, sambil nunggu mama papanya mengirimkan uang persembahan adik-adik ke rekening gereja kita, Kak Gizia mau ajak adik-adik buat nyanyi satu buah lagu sebagai penutup ibadah sekolah minggu kita, dengan judul lagu Kita Harus Membawa Berita dari Kidung Jemaat 426. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.
adik-adik, kita sudah nyanyi bersama-sama, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan aktivitas juga. Sekarang Kak Kezia mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Kita mau menutup sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu dengan bersemangat, bersuka cita Tuhan, dan dengan segenap hati kami. Tuhan, kami berkati kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat seperti Daniel Tuhan yang setia dalam keadaan apapun. Berkati juga Tuhan apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami dapat Tuhan pada hari ini Tuhan, agar dapat kami laksanakan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa adik-adik minggu depan lagi. Tetap semangat dan bersuka cita. Kak Kezia harap adik-adik gak bosan buat terus mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Sampai jumpa, dadah.